Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, pimpin kami selalu, biarlah kami belajar banyak, biarlah kami mengerti banyak, biarlah kami beriman, percaya banyak, biarlah kami berbuat banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima pengajaran-Mu mengenai Wahyu pasal pertama ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita lihat dari Wahyu 1 ya, di ayatnya ke-9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus dari di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Bapak Ibu, ayat ini penting sekali ya. Jadi ada penjelasan bahwa kesaksian Yohanes di sini adalah mengenai persaudaraan dan mengenai persekutuan dalam kesusahan, tribulasi. Ya, juga dalam kerajaan dan dalam ketekunan, ya, kesabaran menantikan Tuhan Yesus. Karena firman Allah dan kesaksiannya Tuhan Yesus. Itu sebabnya ayat 8 di sini memberi kita pelajaran penting untuk selalu bersatu, bersekutu, bersaudara secara nyata dalam kehidupan kita masing-masing dengan sesama anak-anak Tuhan, menantikan kerajaan Tuhan. Ya, dalam segala kesabaran, dalam segala kesulitan, ya, karena kita percaya kerajaan Allah. Ya, dan ini penting sekali karena ini adalah perintah Allah atau firman Allah sendiri. Bapak Ibu, hal ini merupakan suatu pengajaran yang penting. Jangan sampai kita melupakan mengenai menjadi Kristen itu bukan hanya soal paling hebat, paling dahsyat, tapi pelajaran untuk bersekutu, untuk bersatu, bersaudara. Nah, itu sebabnya bisa mendapatkan hal-hal yang baik. Nah, kata ketekunan itu dari kata hupomone, ya, di mana hupo itu rendah, ya, dari kata hupomeno sebenarnya. Huponyo itu rendah, merendah, sedangkan meno itu artinya tetap, ya, di sana. Ya, sehingga kata hupomone itu atau dari kata hupomeno itu adalah artinya bertahan, tetap. Ya, artinya kita merendah dalam bertahan. Nah, itu yang disebut endurance atau sustainability atau steadfast atau tekun. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, kita semua yang bersaudara dengan Yohanes, sesama anak Allah, kita juga percaya mengenai kesatuan kita, ya, mengenai kata bersama-sama, ya, karena ini ada dua kata, ya, kata persekutuannya ada kata sungkoinonos. Sungkoinonos itu dari dua kata sun atau with, ya, dan juga koinonos yang orang bilang koinonia atau companion, partnership. Itu koinonia, yang orang bilang koinonia itu dari kata koinos atau bersama-sama atau common, ya. Nah, itu, ya, yang artinya koinonia atau koinonos, ya, sehingga kata sung dan koinonos menjadi sung koinonos itu artinya kebersamaan, ya, bersekutu bersama-sama. Nah, ini adalah suatu perintah Tuhan. Ya, disebutnya adalah marturia dari Tuhan, kesaksian Tuhan. Itu bahasanya, ya, yang adalah Kristus. Nah, dalam segala kesulitan, tribulasi atau tripsis. Ya, tripsis itu artinya, tripsis itu adalah bahasa Yunani untuk dari kata tlibo, ya, yang artinya tekanan. Ya, jadi kita ini percaya ikut Tuhan dengan kuasa roh gitu, ya. Itu tetap harus percaya kita mengalami, tapi kita bisa melewati. Itu sebabnya seperti ya, kalau kita ini keluar dari kesusahan besar, tidak mengalami, tapi kita ada di situ, tapi tidak mengalami. Nah, menantikan Tuhan dengan cara itu. Nah, ya, kita percaya, ya, bahwa kita hidup untuk Tuhan. Dunia ini jangan diutamakan, maka disebut matikanlah segala perkara dunia kita di Kolose 3. Itu tujuannya adalah manusia duniawi kita yang kita pada matikan.
Nah, sehingga kata Patmos di sini sebenarnya lucu ya. Patmos itu katanya penjelasan dari Thayer, definisi Thayer ya itu pembunuhannya kita, itu artinya my killing, pembunuhannya saya gitu. Nah, itu definisinya. Nah, ya kita percaya ya ini mungkin kebetulan, mungkin tidak. Artinya kita menantikan kehidupan kekal kita. Ya, dunia ini seperti tidak penting, sepi, sendirian, itulah yang di Pulau Patmos. Nah, Bapak Ibu, ada ayat 10-nya yang menjelaskan posisinya adalah pada ayat 10 ini penting, ya ayat 10 bunyinya adalah pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Kata pada hari Tuhan dikuasai oleh roh itu menunjukkan Roh Kudus berkuasa. Biarpun dalam segala kesusahan dan ketekunan tadi ya, itu pada hari miliknya Tuhan. Kedatangan Tuhan juga adalah disebut harinya Tuhan. Hari Minggu yang digambarkan ini adalah hari Minggu sebagai hari pertama bagi orang Yahudi ya, adalah hari Minggu ya. Hari ketujuh itu Sabat, Sabtu ya, hari ketujuh. Hari pertama itu Minggu jatuhnya. Nah, disebut harinya Tuhan adalah karena kita percaya Tuhan bangkit ya. Hari pertama Tuhan bikin terang ya, jangan lupa ya, Tuhan bikin terang. Dan dalam Injil Yohanes pasal 1, ini kan yang nulis sama-sama Yohanes. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 4 dikatakan ya, dalam dia ada hidup, hidup itu adalah terang manusia. Ya, dan kata terang manusia itu hidup, itu yang disebut sebagai ciptaan pertama dalam penjelasan Injil Yohanes pasal 1. Nah, itu sebabnya kita percaya bahwa ini hari pertama adalah hari Minggu, disebut harinya Tuhan. Karena disitulah kebangkitannya Tuhan yang memberi terang dunia, yang membuat kita jelas bisa melihat, kata apokalipto itu artinya pembukaan, supaya dibukakan, supaya kita jelas melihat. Soal ngerti atau nggak ngerti itu yang kedua ya, tapi yang dibukakan dulu nomor satunya, supaya terlihat jelas. Nah, Bapak Ibu, ini penting sekali juga bahwa kita mendengar suara. Ya, sehingga di ayat 10 dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkala, katanya, apa yang kau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Demikian bagian awal-awal dari pembahasan wahyu, dasar-dasar mengenai wahyu kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.